Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi untuk belajar bagaimana untuk membuat soal CBT di dalam aplikasi e-learning. Kita coba login. Nah, kalau dia sudah berhasil login, maka di halaman depannya ini akan langsung muncul daftar kelas yang diampu oleh Pak Wahyu. Di sini beliau sebagai teacher untuk kelas Pancasila dan kelas uji coba. Nah, sini kita pilih kelas Pancasila contohnya ya. Nah, kemudian kita ingin memasukkan materi CBT di dalam kelas ini. Kita klik tombol hidupkan mau diubah. Ini harus dilakukan kalau kita ingin merubah konten di dalam kelas. Harus klik tombol hidupkan mau diubah. Kalau sudah selesai, klik tombol matikan mau diubah. Begitu. Nah, sekarang kita hidupkan kembali. Nah, di sini kita kasih contoh. Kita masukkan ke dalam section ujian tengah semester. Ini sebagai sampel aja. Kita tambahkan sebuah aktivitas. Untuk CBT kita pilih kuis ujian tengah, udah saja ya. Nah, kita masukkan deskripsinya apa di sini. Kemudian jangan lupa ini dicentang, kalau ada isinya kita bikin apalah, terserah gurunya. Nah, kemudian timing ini adalah pengaturan waktu kapan ujian ini mulai berlangsung. Di sini kita set ujiannya itu berdasarkan berlangsung pada nanti tanggal 8 mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi, ada 2 jam misalkan ya. Nah, artinya apa kalau kita buat seperti ini? Artinya siswa boleh ikut ujian di antara rentang waktu ini. Nah, dimana time limitnya kita set misalkan selama 1 jam, atau misalkan mau dibikin 45 menit juga bisa ya. Artinya kalau misalkan dia ujian pada jam 9, maka akan berakhir pada jam 9:45 seperti itu. Kemudian ini ada pengaturan ketika waktu berakhir, maka ada pilihan, kita bisa pilih apakah otomatis akan dinilai atau ada waktu tambahan, tapi tidak bisa mengisi jawaban lagi, atau harus selesaikan atau tidak dihitung jawabannya. Nah, kita bisa kasih pilihan di sini. Secara default ada pilihan kedua yang dipilih oleh e-learning. Kemudian submission period ini artinya apa? Ini ada kesempatan untuk mereka submit apabila terjadi gangguan di jaringan. Jadi ini sebenarnya diaktifkan karena bisa aja tadi kalau misalkan jaringan di lokasi tersebut jelek, maka mereka tetap bisa submit tapi tidak bisa merubah soal lagi kalau waktunya sudah lewat. Nah, supaya bisa dinilai berapapun yang mereka sudah isi. Nah, kemudian yang harus diatur lagi adalah di bagian pembatasan akses. Nah, pembatasan akses ini adalah di mana mereka baru bisa melihat link daripada UTS itu pada hari H. Jadi di sini kita bikin pada tanggal 8 bulan Maret jam 8 pagi. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Ini warnanya grey karena dia belum berada pada tanggal 8.
tanggal 8 jam 8 baru link ini akan aktif dan bisa dilihat oleh siswanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Kali ini kita akan membuat soal ujian pada Microsoft Word. Kemudian kita convert soal tersebut. Dan terakhir kita import soal tersebut ke dalam e-learning di sini setiap guru. Jadi ini tidak menggunakan software tambahan. Kita akan menggunakan website yang sudah menyediakan secara gratis sebagai Blackboard Test Generator. Caranya adalah misalkan kita sudah membuat soalnya, maka di sini cukup untuk kunci jawabannya, misalkan nomor ini kunci jawabannya adalah B, maka cukup ditambahkan tanda bintang. Kemudian untuk penulisan hurufnya yang numbering ini kan akan susah kalau kita menambahkan tanda bintang di depannya. Maka caranya adalah kita hapus model numberingnya, kemudian kita tulis tanda bintang, kemudian titik soalnya. Ini apabila jawabannya adalah E. Kemudian di sini ada contoh gambar. Ada soal yang ada gambarnya, kemudian ini juga ada gambar, kemudian mungkin rumus dan lain-lain bisa. Kita akan coba menggunakan contoh soal ini. Caranya adalah kita copy semua atau kita tuliskan dulu di sini jawabannya. Sekarang kita tuliskan kemudian jawabannya ini, misalkan jawaban nomor 5 adalah C, kita tambahkan bintang di depannya. Setelah itu kita copy semuanya. Kemudian kita masuk ke website ini. Di sini kita kasih nama. Contoh misalkan ujian PKN kelas berapa misalkan. Kemudian pada pilihan ini kita pilih banyak pilihan di sini. Kita pilih yang multi choice. Ini kemudian kita tempel yang sudah kita copy. Maka akan seperti ini, kita biarkan saja, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Setelah kita copy semua ke dalam halaman ini, kita klik generate test question. Maka masih seperti ini, di sini ada keterangan test generator gagal. Jadi di sini ada beberapa nomor yang masih gagal. Kira-kira kenapa gagalnya? Oke, jadi untuk nomor 2 ini ada soal, kemudian ada kalimat di enter di bawahnya setelah titik. Nah, ini pada model generator ini tidak disarankan. Kita bisa langsung edit di sini. Kita rubah, kita naikkan tulisan jawablah ini ke atas. Setelah seperti ini, kita test question lagi, generate lagi. Hasilnya seperti apa? Dan ini sudah benar sesuai seperti ini. Kemudian untuk gambarnya tidak muncul. Gambar ini kan ada nomor 3, ada gambar, kemudian nomor 4. Nah, ini nanti untuk pengaturan gambarnya nanti kita akan atur lagi setelah soal kita masukkan ke dalam e-learning ini. Kita kembali ke sini. Setelah ini berhasil di sini, tes generator sukses. Maka kita selanjutnya adalah klik download question pool. Maka akan menjadi sebuah file zip yang akan kita import ke dalam e-learning ini. Setelah kita membuat soal dan sudah convert soal tersebut, sekarang kita import soal tersebut ke dalam e-learning. Kita masuk ke dalam e-learning, ke akun masing-masing guru. Nanti pada dashboard akan muncul mapel yang diampunya.
Misalkan saya akan memasukkan soal ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, kita klik. Kemudian kita buat judul di sini, judul topiknya. Nah, setiap kita akan melakukan perubahan, kita jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah. Setelah semuanya selesai, kita juga wajib mematikan mode ubah ini. Kita klik, hidupkan mode ubah, maka akan tampil seperti ini. Untuk membuat judul topik di sini, kita bisa klik icon tanda pensil, kemudian kita rubah. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita membuat topiknya, kita memasukkan atau kita tambahkan sebuah aktivitas. Kita klik. Kemudian kita pilih kuis. Nah, kita buat nama kuis atau ujian tersebut. Misalkan ujian PKN 10 misalkan. Kemudian deskripsinya tulis kerjakan dengan baik, waktu 30 menit. Nah, kita klik di sini. Karena supaya nanti siswa itu bisa melihat instruksi atau deskripsi ini. Kemudian setelah itu, kita lakukan pengaturan waktu di sini. Ini anggap saja sudah dilakukan pengaturan, pada video sebelumnya sudah dijelaskan secara detail. Kemudian juga pembatasan akses, ini anggap saja sudah dilakukan. Setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Maka akan muncul ke halaman seperti ini. Nah, kita sudah membuat judul ujian, kita akan memasukkan soal yang sudah kita buat ke dalam bank soal. Caranya adalah klik tanda di pojok kanan atas, kemudian kita pilih import. Setelah itu kita pilih blackboard dan kita masukkan file soal yang sudah kita buat tadi. Caranya kita ke file soal, kemudian kita drag dan kita letakkan di sini. Maka akan masuk di sini. Bisa juga menggunakan pilihan ini. Sama upload file. Kita nanti cari filenya di sini, kemudian open, akan masuk ke dalam area ini. Setelah itu, kita klik import. Maka akan seperti ini. Kita sudah membuat 5 soal. Kemudian klik lanjutkan. Maka soal yang kita import akan masuk ke sini. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan soal ini ke judul atau topik ujian. Caranya kita pilih semua, kemudian kita pindahkan. Nah, seperti ini biarkan saja default seperti ini. Kemudian kita pilih lagi semua soal dan pindahkan. Maka pada tombol ini sudah otomatis akan terkunci, tidak bisa dirubah lagi. Setelah itu kita kembali lagi ke ujian atau topik. Kita akan mengedit soal yang tadi yang sudah diimport ke bank soal. Caranya kita klik edit quiz, kemudian klik tambah. Selanjutnya pilih from question bank. Nah, di sini pada kategori kita tinggal pilih topik atau ujian yang barusan kita buat. Tadi kita sudah membuat ujian PKN 12. Kita klik, maka akan muncul 5 soal yang sudah kita buat. Selanjutnya kita pilih semua soal di sini. Kemudian add selected question to quiz. Maka soal yang kita buat akan berpindah ke sini. Kemudian ini jangan lupa diatur di sini 100, kemudian
ini acak soalnya, kita centang. Nah, untuk melihat soalnya kita bisa klik icon ini, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk mengedit soalnya, kita klik pada soal, maka akan tampil seperti ini. Kita lihat ini soal nomor yang ada benderanya, soal nomor 3. Kemudian jawabannya C misalkan. Kita lihat di sini. Indonesia, harusnya Indonesia ini. Kemudian Australia, nah ini yang benar. Nah, caranya untuk menambahkan bendera, kita klik ke sini, kemudian ke file, bahan filenya kita copy, kemudian kita tempel di sini, maka akan masuk seperti ini, dan kita simpan perubahan. Tentu kita lihat hasilnya seperti apa, maka sudah muncul gambarnya. Kemudian kita lihat lagi untuk soal yang lain. Nah, ini tadi kita ingin supaya tetap enter. Caranya kita klik pada soal, kemudian kita enter di sini. Selanjutnya simpan perubahan. Kita lihat di sini. Untuk membuat soal yang seperti ini, caranya adalah kita print screen layar, kemudian kita buka Paint, dan kita tempelkan di sini atau Ctrl V. Nah, kita pilih yang akan kita copy saja. Kita pilih di sini, kemudian kita klik kanan, kita cut. Bisa kita copy, bisa kita cut. Misal kita cut, kemudian kita masukkan ke sini. Tempel. Maka akan seperti ini. Dan kita simpan. Yuk, kita klik simpan perubahan dan kita lihat seperti apa. Nah, akan tampil seperti ini, sesuai. Kemudian untuk soal yang lain pun sama. Kita lihat yang ada gambarnya, soal nomor 4. Misalkan kita mau mengambil tulisan atau gambar seperti ini. Misalkan ini masih posisi filenya misalkan di PDF, kita menggunakan cara yang tadi, kita print screen, kemudian kita buka Paint di sini, buka halaman baru, kita Ctrl V di sini, dan kita pilih yang akan dimasukkan seperti ini, kemudian kita cut atau copy dan kita masukkan ke sini, tempel, maka akan masuk ke dalam soal. Selanjutnya kita klik simpan perubahan. Nah, kita lihat di sini akan masuk seperti ini. Nah, di sini nomor akan diacak di sini tidak sesuai dengan, misalkan di sini nomor 4. Pada e-learning belum tentu soal tersebut nomor 4 di sini. Atau kita lihat di sini adalah persamaan grafik fungsi. Di sini persamaan grafik fungsi nomor 5. Jadi diatur secara acak. Setelah kita melakukan perubahan semuanya, kita kembali lagi ke mata pelajarannya. Kemudian kita matikan Uber-Mudah di sini. Nah, kita akan melihat di sini, ini tadi yang sudah kita buat, kita bisa lihat dan kita bisa pratinjau. Kemudian ini nanti siswa sudah bisa mulai mengerjakan di sini.
Klik di sini. Nah, ini bendera tampil. Kemudian ini juga. Ini sama. Nah, di gambar juga tampil. Nah, kita finish. Ini kumpulkan semua selesai. Nah, kita lihat hasilnya, kita salah semua, nilainya 0. Demikian bagaimana cara kita membuat soal ujian melalui Microsoft Word, kemudian convert soal tersebut dan import soal ujian ke dalam e-learning.